Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan ya, semoga baik-baik sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bagaimana jiwa yang baik, bagaimana jiwa yang sehat itu bersumber dari hati yang sehat, tentu dipenuhi firman, kemudian pikiran sehat dan perkataan sehat, tindakan sehat, kebiasaan sehat, maka karakter juga sehat, dan kita akan sampai kepada destiny kita karena kesehatan kita. Oh haleluya. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjut membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, tulisan Dr. Lukas. Dalam tulisan kitab Kisah Para Rasul memang kita akan temukan berbagai respon terhadap pemberitaan firman, tetapi juga berbagai karakter kita temukan di sana, baik karakter jemaat, juga karakter hamba Tuhan. Maka menarik memang untuk mempelajari kitab Kisah Para Rasul secara berurut. Hari ini kita baca dari pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan di sana. Di kota itu ada seorang laki-laki bernama Simon yang sudah beberapa waktu lamanya membuat orang-orang Samaria terpesona akan ilmu sihirnya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia orang yang luar biasa. Dia sendiri yang ngomong dirinya luar biasa ya. Maka semua orang di kota itu dari semua lapisan masyarakat sangat memperhatikan dia. Orang ini adalah kekuatan Allah yang terkenal sebagai kekuatan besar itu, kata mereka. Ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan apa? Sebentar. Sudah lama sekali ia mempesona orang-orang dengan kekuatan sihirnya, sehingga mereka sangat memperhatikan dia. Tetapi Filipus memberitakan kepada mereka tentang kabar baik mengenai bagaimana Allah akan memerintah sebagai Raja, dan tentang Yesus Kristus, Raja Penyelamat itu. Maka mereka percaya akan berita yang disampaikan oleh Filipus. Lalu mereka dibaptis, baik orang laki-laki maupun orang wanita. Simon sendiri juga percaya, dan setelah dibaptis, ia terus mengikuti Filipus. Keajaiban-keajaiban yang terjadi membuat Simon terheran-heran. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima perkataan Allah. Oleh sebab itu mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa untuk orang-orang Samaria itu supaya mereka mendapat Roh Allah.
sebab Roh Allah belum datang menguasai seorang pun dari mereka. Mereka baru dibaptis atas nama Tuhan Yesus saja. Lalu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang Samaria itu, maka mereka menerima Roh Allah. Simon sendiri melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu, Roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes. Uang. Lalu berkata, berilah kepada saya kuasa itu juga, supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima Roh Allah. Tetapi Petrus menjawab, celakalah kau dan uang. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Engkau tidak punya hak untuk ikut dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Sebab itu tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu, dan mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni pikiranmu yang jahat itu. Sebab saya tahu engkau penuh dengan iri hati dan diperbudak oleh kejahatan. Lalu Simon berkata kepada Petrus dan Yohanes, tolonglah, minta kepada Tuhan supaya tidak satu pun dari yang saudara-saudara katakan itu terjadi padaku. Setelah mereka memberitakan kesaksian dan memberitakan perkataan Tuhan, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dan di perjalanan mereka memberitakan kabar baik itu di banyak kampung-kampung Samaria. Oh haleluya. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu ini sahabatku yang baik-baik. Monang, si Mamora, di mana amang posisi sekarang? Luar biasa. Wih, ini sahabatku juga, Dedi Anto Putra Deli Jega, hamba sukacita. Luar biasa ya. Dan sahabat-sahabat lain juga menonton. Tuhan memberkati. Vivi juga sampai ke dari sini Kalang ini. Vivi, bagaimana kabar di sana? Tentu baik ya. Puji Tuhan. Kita lanjut. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-6, 7, 8 yang kita baca beberapa hari yang lalu itu sangat jelas menyampaikan kepada kita respon, tanggapan para pendengar terhadap pemberitaan firman. Ya, memang kalau kita berkhotbah itu kan ada yang menanggapi ya, yaitu pendengar. Ya, saya sudah sampaikan dalam pasal 7, Stefanus berkhotbah dan orang-orang menanggapi firman itu dengan mengambil batu, melempari Stefanus, lalu Stefanus mati. Waduh, bukan kolekte yang datang kan? Malah dia dilontari batu-batu dan darahnya mengucur. Dia meninggal. Kemudian kita bertemu dengan Filipus. Dia juga orang biasa, bukan rasul. Dia memberitakan firman. Yang menanggapi luar biasa. Orang-orang yang menanggapi pemberitaan Filipus di Samaria bertobat dari berbagai kalangan lapisan masyarakat. Ini dahsyat sekali ya. Luar biasa. Termasuk yang baru saja kita baca, ada Simon, seorang ahli sihir. Simon ini sudah sangat berpengaruh di kampungnya, sudah sangat berpengaruh di kotanya, di Samaria. Dia bisa menakjubkan banyak orang.
Dan orang itu terheran-heran dan banyak pengikutnya. Tentu dengan banyak pengikut dia mendapatkan sesuatu. Dengan banyak pengikut dia mendapatkan persembahan dan pemberian untuk apa yang dia kerjakan. Pengaruhnya sudah besar. Tapi kini dia mendengarkan seorang bernama Filipus memberitakan firman. Dia heran, ini beda ini. Dia lihat orang-orang percaya dengan pemberitaan Filipus. Dan dia juga berpikir, apa salahnya saya percaya? Supaya saya ini juga mendapatkan bagian seperti yang dilaksanakan oleh Filipus. Jadi orang lain bertobat, termasuk juga pengikut-pengikut yang dipengaruhi oleh Simon, tertarik juga pada dia, tertarik pada pemberitaan Filipus ini. Ya, setelah itu berlangsung, maka dari Yerusalem, Alkitab berkata tadi, rasul-rasul itu mendengar bahwa di Samaria pemberitaan Injil itu sudah disambut, diterima, direspon oleh umat yang ada di Samaria. Maka rasul-rasul ambil keputusan begini, kita harus pergi berkunjung ke sana dan melihat situasi. Dan ketika mereka sampai di Samaria, benar orang-orang itu bertobat dan datang pada Tuhan Yesus. Selanjutnya dalam pemberitaan mereka dikatakan, kamu sudah menerima Roh Allah belum? Kamu sudah menerima Roh Kudus belum? Dan mereka mengakui, kami belum menerima, tetapi kami sudah menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada kerjasama yang sangat baik para rasul. Ini saya tertarik menyampaikannya, kerjasama yang baik. Yang memberitakan firman di Samaria itu kan Filipus. Tapi Filipus gak merasa bahwa itu dia sendiri yang kuat dalam pemberitaan, dia sendiri yang berkuasa. Tapi juga dia menyambut para rasul dari Yerusalem. Masih ada nggak begitu sekarang ya hamba-hamba Tuhan ya? Hasil pemberitaannya, di mana dia berkhotbah dan orang bertobat, dia tidak katakan begini, jangan campuri urusan kami. Bukan begitu, tapi Filipus ini justru mempersilahkan para rasul itu datang. Dan sangat menarik di sini ketika para rasul itu datang, saya ulangi lagi, mereka lah yang bertanya apakah orang-orang di Samaria sudah menerima Roh Allah, sudah menerima Roh Kudus. Ternyata mereka belum, hanya menerima baptisan Yohanes. Nah, ini sekaligus saya beritahukan kepada teman-teman semuanya. Sering orang bertanya pada saya, apakah baptisan Roh Kudus, apakah menerima Roh Kudus itu sama dengan ketika seseorang menerima Tuhan Yesus? Ada contoh-contoh dalam kisah para rasul, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis itu adalah pengalaman yang berbeda dari menerima kepenuhan Roh Kudus. Terbukti di sini, mereka sudah dibaptis, menerima keselamatan dari Yesus, tetapi mereka juga harus menerima pengalaman yang baru, yaitu pengalaman dari Roh Kudus. Dengan cara apa? Berdoa, dan mereka menerima peletakan tangan dari para rasul. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin ketika mereka dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu, terjadi seperti pada pengalaman Kisah Rasul pasal 2. Di mana mereka berbahasa-bahasa yang baru. Itu keyakinan saya. Sampai itu kan membuat Simon ahli sihir ini terkagum-kagum. Wow, diletakkan tangan kok bisa seperti itu ya? Bisa mereka ada manifestasi Roh Kudus. Berbeda dari pengalaman ketika menerima Tuhan Yesus. Simon sampai tergeleng-geleng kepala, dan bagi dia itu sesuatu yang menarik. Dia pergi ke rumahnya, dia ambil uang segepok. Dia bilang kepada Petrus dan Yohanes, tolonglah Rasul, berikan juga kepada saya
apa yang kamu punya itu, biar saya beli dengan uang ini. Supaya saya kalau letakkan tangan juga pada orang-orang yang percaya, mereka juga mengalami pengalaman yang sama. Ternyata, ini yang saya bilang kemarin, dia waktu menerima pelayanan dari Filipus, dia masih setengah bertobat. Masih setengah bertobat. Kenapa saya berani berkata setengah bertobat? Karena waktu dia menerima pelayanan daripada Filipus, dia memang percaya. Tetapi dia masih mengingat di belakang mereka apa yang hilang. Pengaruh. Karena kan banyak pengikutnya. Maka ketika datang Petrus dan Yohanes, dia mulai iri hati. Lah ini orang kok bisa lakukan seperti ini? Nanti pengikutku kan beralih pada mereka. Ada iri hati. Karena itu dia berkata seperti ini. Ini uang. Berikan juga padaku kesempatan seperti yang kamu lakukan. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Hei Simon, binasa kau. Dalam bahasa Medannya, mati kau. Dan binasa kau dengan segala uang. Masih ingat gara-gara uang dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5? Ananias dan Safira gara-gara uang mati? Oh, hati-hati dengan uang ya. Jangan pernah membeli karunia dengan uang. Nomor 2, jangan sampai karena uangmu engkau merasa bahwa Tuhan memakai engkau. Nomor 3, jangan sampai gara-gara uang merasa kamu punya uang, maka kamu juga membuka pelayanan. Karena kamu lihat enak juga ya, ini banyak orang pengaruh ini gara-gara uang. Banyak pengalaman seperti itu. Tapi nantilah kita bahas satu saat. Dia pikir dia ada uang, dia bisa memodali semuanya, akan buka pelayanan. Tapi setelah berjalan waktu, pelayanannya habis dan tinggal cerita. Be careful about your money. Hati-hati dengan uangmu. Ya, karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Binasa kamu, binasa pelayanan kamu, binasa uangmu. Kau akan kehabisan uang. Mendengar itu, Simon ahli sihir ini ketakutan. Dan dia berkata, tolonglah minta kepada Tuhan supaya tidak satu pun dari yang saudara-saudara itu katakan terjadi padaku. Ketakutan luar biasa. Dan terjadi pertobatan. Ya, lalu sesudah itu Petrus dan Yohanes pergi meninggalkan mereka dan memberitakan Injil di berbagai kampung di Samaria, dan banyak orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Haleluya. Apa yang saya temukan dan dari perenungan pembacaan firman Tuhan ini? Nomor 1, Filipus yang adalah orang biasa, terserak dan dia terikut dalam perserakan itu. Tapi orang biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan orang lain termasuk pembesar yang biasa memakai sihir juga bertobat. Nomor 2, pelayanan itu adalah sebuah teamwork. Pelayanan itu adalah sebuah pekerjaan dari Tuhan. Maka Filipus menyambut Yohanes, menyambut Petrus yang datang dari Yerusalem untuk mengcover pelayanan yang dilakukan oleh Filipus. Nomor 3, dalam pelayanan belum tentu orang-orang yang merespon firman itu 100% pure. Belum tentu orang yang menerima itu 100% murni menerima pemberitaan firman itu dengan tulus, ikhlas. Belum tentu. Ada orang seperti model-model Simon ini yang merasa, loh pekerjaan saya, pengaruh saya sudah hilang.
Lah karena pengaruh saya sudah hilang, maka saya akan mencoba mengikuti gaya-gaya mereka. Dan itu kan sering terjadi kan. Kenapa ini orang yang selama ini saya layani, sekarang kok sudah beralih ke sana? Wah, saya akan tiru-tiru gaya-gaya mereka. Bah, saya akan tiru-tiru gaya, cara mereka. Coba aja tiru-tiru. Dengan modal, lalu dengan berkata seperti ini, wow, di sana itu banyak terpengaruh karena ada musiknya, karena ada praise and worship-nya, karena ada bahasa rohnya. Wah, dan yang saya layani sudah pindah ke sana. Saya akan tiru-tirulah. Ini kan ada uang, saya beli sound system yang baik, saya beli alat musik yang baik, saya cari pemain musik yang baik, lalu kita menyembah, kita tiru-tiru. Jangan coba-coba tiru-tiru kalau itu bukan karunia Tuhan padamu. Karena pelayanan itu juga bisa mati dan malu kan kita kalau terjadi seperti itu. Apalagi Tuhan di sorga berkata, hei kamu ini sok pintar ya, paham malu-maluan. Berserah pada Tuhan, sebab saya sendiri yakin adalah bahwa pelayanan itu adalah grace. Pelayanan itu adalah kasih karunia Tuhan, dan kita meresponi kasih karunia Tuhan, dan kita melayani dengan baik. Ya, jangan coba-coba seperti Simon tukang sihir, yang dia pikir pengaruh saya sudah mulai hilang nih. Maka karena saya juga lihat pengikut saya ini sudah beralih ini, maka tiru-tiru dengan memberikan dengan memberikan money. Ingat, money is not all. Uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan yang menetapkan, percayalah, jangan pernah kita mengukur sukses itu seperti orang lain. Jangan pernah berkata bahwa sukses itu modelnya Filipus, sekali khotbah banyak bertobat. Karena ada pelayanan juga model Stefanus. Dia berkhotbah, batu yang datang. Lalu apa yang paling berkenan kepada Tuhan itu? Yang paling berkenan kepada Tuhan itu kita berarti, yes Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah. I surrender all. Berserah. Dan tentu kita harus sangat hati-hati bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan itu bukan karena uang. Pelayanan itu bukan, oh nanti kalau saya letakkan tangan terjadi. Belum tentu. Karenanya dibutuhkan koneksitas yang baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, supaya pelayanan kita berjalan dengan baik. Dan juga kepada seluruh jemaat, khusus jemaat yang kulayani ya, jangan pernah coba tiru-tiru orang lain karena karunia-Nya berbeda. Berani dan siaplah dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan jangan pernah juga membawa bahwa prinsip yang sudah ada pada kita itu sudah itu yang benar. Belum tentu. Nah, contoh di sini ya, apa yang dialami oleh jemaat yang dilayani oleh Filipus, kan mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi mereka juga harus menerima pengalaman yang baru. Lalu bagaimana sebaiknya dari kisah Rasul ini kita memandang dan melihat? Mari berserah pada Tuhan, melayani sesuai dengan kasih karunia Tuhan, dan jangan pernah menilai pelayanan orang lain itu salah, dan jangan pernah juga menilai bahwa pelayanan itu bisa berkembang karena kalau saya ikuti gaya dia. Belum tentu. Kiranya ini ya, memberkati kita semuanya. Dari kisah Rasul kita menemukan banyak hal yang membuat kita tetap melayani. Ingat tadi dalam pendahuluan saya katakan, dengan membaca kisah para Rasul, apa yang di kisah para Rasul itu masuk di kepala kita, dan apa yang masuk di kepala kita itu juga yang kita perkatakan, bicarakan, dan apa yang kita bicarakan berulang-ulang itu akan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita menjadi karakter kita. Dan kalau itu sudah menjadi karakter, itu juga menjadi destiny kita, model pelayanan kita ke depan.
Dan dengan demikian tentu Tuhanlah dimuliakan dalam seluruh hidup, dalam pelayanan jemaat, dimanapun kita berada. Cabang-cabang pelayanan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya bina, tetaplah melayani sesuai dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau itu yang kita lakukan, kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, berkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, dan berkatilah mereka dan pelayanan mereka menjadi dekat dengan Tuhan, dan pelayanan kami akan tidak menyinggung sedikit pun dari perasaan Tuhan, karena Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Tuhan teman-teman yang sudah menonton. Pak Daud berkat si Hite memberkati, Pak Joshua si Matupang juga